Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Yorahmat. Sebelum membahas cerita, jangan lupa like and subscribe supaya channel ini terus berkembang. Lanjut ke cerita. Pengemis tua miskin itu ternyata Sultan Banten. Terakhir sebelum Natal 1899 tersiar kabar seorang lelaki sangat tua yang hidup di pengasingan meninggal di Surabaya. Koran-koran Belanda mengatakan lelaki itu berusia lebih 100 tahun. Sebulan setelah itu satu surat kabar membeberkan informasi mencengangkan. Lelaki tua itu adalah Sultan Banten terakhir. Sultan Muhammad Saifuddin, tahun 1801 sampai tahun 1899, diasingkan pemerintah Belanda ke Surabaya, Jawa Timur, tahun 1832. Sebelumnya, tahun 1808 Gubernur Jenderal Herman William Daendels membubarkan Kesultanan Independen Banten. Thomas Stamford Raffles, yang berkuasa di Pulau Jawa tahun 1811 sampai tahun 1815, memaksa Sultan menyerahkan tahtanya karena keluarga kesultanan terus melawan. Caroline Drienhuisen, dalam tulisannya di javapost.nl, mengatakan Kesultanan Banten hancur total. Sejarawan Martin Eickhoff dan Marieke Bumbergen menyebutnya sebagai Kartago modern. Sebagai kompensasi atas pengasingan dan penyitaan total harta miliknya, Sultan Muhammad Saifuddin dan putra-putranya menerima dukungan keuangan dari pemerintah kolonial. Sultan menyedihkan, bagi generasi penerus tunjangan pemerintah kolonial tidak cukup. 10 tahun setelah kematian Sultan Muhammad Saifuddin, tepatnya pertengahan Agustus tahun 1909, polisi Belanda di Surabaya menangkap suami istri pengemis. Polisi mengidentifikasi lelaki pengemis itu adalah putra Sultan Banten terakhir. Pers Belanda mengejek, bagaimana mungkin seorang sultan bisa miskin ketika berhadapan dengan pemerintah Hindia Belanda. Namun, situasi keuangan keluarga sultan yang menyedihkan bukan sesuatu yang luar biasa. Pers Eropa menganggap pihak yang harus disalahkan adalah pemerintah kolonial. Apa yang terjadi dengan Sultan Banten terakhir? Sultan tidak berdaya melawan pejabat kolonial yang menyita seluruh hartanya, dan mengirimnya ke gudang sipil negara, tahun 1833. Di dalam gudang, barang-barang itu disortir tanpa tahu nilai dan makna bagi masa depan Hindia Belanda. Naskah dan surat-surat dikirim ke Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri. Benda-benda langka, seperti gamelan, rebab, permata, mahkota simbol kekuasaan Sultan, 2 kotak sirih dengan lukisan pengemara Cornelis de Bruyn, disumbangkan ke Museum Masyarakat Batavia. F.H. Smulders, Residen Banten, menerima gamelan yang tidak lengkap dari Kabinet Hakwe of Rarities. Ia juga menerima manuskrip dan benda Kesultanan Banten lainnya. Barang-barang lainnya menjadi bancaan warga kulit Batavia. Sedangkan barang-barang tak dianggap penting, bendera, jubah keagamaan, arca, dan kursi milik raja, dijual murah meriah di pasar loak, atau dibakar ketika tak bisa dijual. Senjata logam dilempar ke laut. Perhiasan-perhiasan dijual murah. Emas dan perak dilebuar untuk dibuat perhiasan lain. Fritze dan Fischer, 2 warga Eropa non-Belanda di Batavia, menyadari pentingnya benda-benda. Ketika diberi izin memilih benda-benda milik Sultan Ben, mereka mengambil beberapa. Sebab, mereka tidak sia-sia mengambil semua. Keduanya tahu benda-benda itu melekat pada ingatan leluhur Sultan Banten yang sebenarnya. Benda-benda itu adalah pusaka Kesultanan Banten tak ternilai. Dilelang, diinvestasikan. Barang-barang lainnya, berupa keris, perhiasan, dan alat musik, dilelang pemerintah kolonial. Setengah dari hasil lelang diinvestasikan dalam belum bentuk sertifikat obligasi, atau untuk membayar utang Daendels. Sesuai peraturan, Sultan menerima 9% bunga obligasi tahunan. Namun tidak ada yang tahu apakah semua itu dibayarkan ke keluarga Sultan di pengasingan. Selama abad ke-19, Banten milik Belanda pertama di Indonesia. Banten adalah simbol besar bagi Belanda, tentang bagaimana sebuah kerajaan dihapus dari peta. Sejak kedatangan VOC, Banten terus melawan siapapun yang berusaha mengontrol dan menjadikannya negara vasal. Perlawanan berlanjut saat Daendels dan Raffles tiba. Sultan dan Kesultanan Banten harus dihapuskan karena membahayakan perdamaian. Tahun 1945, ketika Belanda kembali berusaha menjajah, Jenderal Spoor memberi perhatian khusus kepada Banten. Selama 1 abad setelah pembuangan Sultan Muhammad Saifuddin, kurator Museum Masyarakat Batavia terus mencari benda-benda pusaka yang masih berada di tangan keturunan Sultan yang dimiskinkan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Alasannya sederhana,
Benda-benda pusaka itu berpotensi digunakan keluarga sultan atau orang-orang keraton Kesultanan Banten yang lolos dari pengejaran Belanda membaptis diri sebagai keturunan Sultan Banten dan mengobarkan perlawanan. Tahun 1865, misalnya, Bupati Serang Raden Adipati Condronegoro menyerahkan barang-barang milik Sultan Banten terakhir berupa tempat tidur berlapis cermin dengan kotak naskah di bawahnya. Ratu Siti Aminah, istri Raden Adipati Condronegoro, juga harus menyerahkan benda-benda yang diketahui milik Sultan Banten terakhir. Jelang pergantian abad, kurator Museum Masyarakat Batavia membeli barang bank milik Sultan Banten terakhir dengan harga murah. Barang-barang itu sangat penting dan paling indah. Perburuan berakhir 1906, atau 7 tahun setelah kematian Sultan Muhammad Safiuddin di Surabaya. Namun museum masih menerima barang-barang milik Sultan sampai 1928, ketika kolektor terkenal Eropa J.W. van Daperen meninggal dunia dan koleksi senjata, tombak dengan hiasan indah khas Banten, diserahkan ke kurator museum. Merampas simbol kekuasaan. Negara kolonial dengan sengaja merampas seluruh yang dimiliki Sultan Banten terakhir dan keluarganya. Negara kolonial tidak hanya merampas kekuasaan politik, tapi semua simbol yang melekat pada seluruh benda di dalam istana. Banten mungkin hanya satu dari beberapa kesultanan yang bernasib seperti itu. Negara kolonial juga merampas mahkota bertahta Intan Sultan Banjarmasin, dan harta milik raja-raja yang ada